Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai adverb clause and reduced clause. With me, Miss Rika Yulianti. Let's start. Ini adalah table of contents berisi topik-topik yang akan kita pelajari di video kali ini, yaitu pertama ada adverb clause, lalu diikuti dengan reduced clause, dan terakhir akan ada task 3. Kita langsung lanjut ke topik pertama, yaitu adverb clause. So, what is adverb clause? An adverb clause is a dependent clause which functions as an adverb to show things like time, place, and reason. Jadi, sebuah adverb clause adalah sebuah dependent clause yang berfungsi sebagai klausa keterangan atau kata keterangan untuk menunjukkan hal-hal seperti waktu, tempat, dan juga alasan. Nah, dependent clause sendiri adalah a clause that cannot stand alone because it doesn't convey a complete thought, even though it has a subject and a verb. Jadi, dependent clause adalah klausa yang tidak dapat berdiri sendiri karena dia tidak menyampaikan sebuah pemikiran atau makna yang utuh, meskipun dia memiliki sebuah subjek dan juga kata kerja sebagai predikatnya. In adverb clause, the most important thing is suitability of connecting words or conjunction. Jadi di dalam adverb clause atau klausa keterangan, hal yang paling penting adalah kesesuaian antara connecting words atau kata yang menyambungkannya. Kita langsung lanjut ke type of adverb clause. Ada beberapa tipe dari adverb clause seperti yang terlihat di slide. Ada adverb of time, cause, condition, contrast, manner, and place. Dan ada beberapa contoh yang sudah Miss letakkan di sini. Untuk adverb time, kata-kata yang dapat menunjukkannya seperti after, while, when, since, whenever, as long as soon as, dan once. Untuk adverb of cause, itu ada because, as, since, now, that. Untuk adverb of condition, itu ada if, in case, provided that, given that, dan ada unless. Untuk adverb of contrast, ada although, even though, while, whereas. Untuk adverb of manner, ada as, ada in, that. Untuk adverb of place, itu ada where. Jadi, tipe adverb clause yang berbeda, fungsinya berbeda, itu ditunjukkan dengan kata-kata yang berbeda pula. Nah, kalau adverb of time, itu tentu saja fungsinya adalah untuk menunjukkan waktu. Kalau adverb of cause, itu untuk menunjukkan penyebab. Condition, itu menunjukkan kondisi atau situasi. Untuk adverb of contrast, itu untuk menunjukkan keterangan yang berlawanan. Untuk adverb of manner, itu untuk menunjukkan keterangan sebuah cara. Dan untuk adverb of place, tentu saja untuk menunjukkan keterangan tempat. Kita langsung lanjut ke example of adverb clause questions. Jadi contoh dari klausa keterangan, pertanyaan klausa keterangan yang mungkin kalian temukan di TOEFL structure. Number 1, the primary source of energy for tropical cyclones is the latent heat that is released when blah blah blah. A, does water vapor condense? B, condensed water vapor? C, water vapor condenses? D, the condensation of water vapor. Kira-kira yang mana nih jawabannya? Oke, sebelum kita pilih, kita tentukan dulu yang mana subjek dan predikatnya. Kira-kira sudah ada atau belum? Nah, untuk di kalimat satu ini, subjeknya adalah the primary source. Dan untuk predikatnya ada to be, is di situ. Nah, sudah tidak membutuhkan subjek dan predikat lagi karena sudah ada. Dan sebelum bagian yang kosong, itu ada kata when yang menunjukkan kata keterangan waktu. Nah, sehingga dibutuhkan adverb clause, kata keterangan atau klausa keterangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C, water vapor condenses. Karena seperti yang disebutkan tadi, when itu berfungsi untuk menunjukkan keterangan waktu. Sehingga harus diikuti oleh klausa lengkap, yang dimana minimal memiliki satu subjek dan satu predikat. Jadi jawaban yang paling benar adalah C. B dan D itu salah. Kenapa? Karena tidak ada predikat di situ. Condensed water vapor. Tidak ada predikat. The condensation of water vapor itu berbentuk seperti noun phrase. Jadi salah. Tidak ada predikatnya. Tidak ada verbnya. Sedangkan yang A itu does water vapor condense itu berbentuk inversion. Di mana auxiliary verbnya yaitu does dimunculkan dan diletakkan
di depan water, sehingga kurang tepat untuk mengisi bagian yang kosong, melengkapi kata when. Sehingga yang paling tepat adalah C, water vapor condenses. Kita lanjut ke topik kedua, yaitu reduced clause atau klausa yang disingkat. Apa sih reduced clause? Reduced clause refers to the shortening of a relative clause and adverb clause which modifies the subject of a sentence. Jadi, reduced clause itu merujuk kepada penyingkatan dari relative clause atau adverb clause yang memodifikasi sebuah subjek. Ingat, di video sebelumnya, Miss telah menjelaskan kalau relative clause bisa disebut juga sebagai relative pronoun atau adjective clause, yang mana berfungsi sebagai adjective atau kata sifat. Dan adverb clause baru saja kita bahas tadi berfungsi sebagai kata keterangan. Dan ternyata bisa disingkat, sehingga menghasilkan reduced clause. Nah, jadi bagaimana penyingkatan adjective clause itu tidak asal-asal ya, teman-teman, ada aturan tersendiri. Seperti di catatan yang telah Miss lampirkan, relative pronoun seperti who, whom, whose, of which, that, when, on which, where, in which, why, and to be are removed. Jadi relative pronounnya dihilangkan dan to be-nya juga dihilangkan. The reduced form of adjective clause can be placed right after the noun being explained and at the beginning of the sentence. Jadi klausa yang telah disingkat ini atau reduced clause ini dapat diletakkan langsung setelah objek yang dijelaskannya atau bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, biasanya kalau diletakkan di awal kalimat, dia akan diikuti dengan tanda koma. Nah, kita langsung lanjut ke tipe pertama, yaitu adjective clause with to be. Jadi, adjective clause-nya memiliki to be. For example, ini complete form-nya atau bentuk lengkapnya, food that is high in fat. Makanan yang tinggi lemak. Setelah disingkat, dia menjadi food high in fat. Jadi, that sebagai relative pronoun-nya dihilangkan, dan to be-nya is juga dihilangkan. Tetapi maknanya tidak berubah. Contoh kedua, men who are dressed in black. Yang dihilangkan adalah who dan are, sehingga short form-nya menjadi men dressed in black. Kalau untuk yang tanpa to be, bagaimana, Miss? Nah, contohnya seperti a woman who lives next door, artinya perempuan yang tinggal di sebelah. Who-nya, relative pronoun-nya dihilangkan, dan lives, kata kerjanya, diubah menjadi present participle, yaitu living, sehingga short form-nya menjadi woman living next door, wanita yang tinggal di sebelah, artinya tetap tidak berubah. Contoh yang lain yaitu kid that cried yesterday, anak yang menangis kemarin. Nah, cried-nya ini berbentuk past karena di situ keterangan waktunya kemarin. Tapi di short form-nya, cried itu berubah menjadi crying. Kenapa? Karena dia menunjukkan menangis. Kalau misalnya di situ tetap kid cried yesterday, berarti menjadi anak yang ditangisi kemarin. Nah, karena itu dia tetap menjadi crying. Dan that-nya jangan lupa dihapuskan untuk di short form-nya atau bentuk yang telah disingkat. Oke, kita lanjut ke how adverb clause is reduced. Bagaimana klausa keterangan disingkat. Untuk yang menggunakan to be, contohnya seperti when you are alone. Itu complete form-nya. Di short form-nya, dia menjadi when alone. Jadi subjeknya dan to be-nya dihilangkan. Contoh yang lain adalah if it is too difficult. It is-nya dihilangkan, sehingga short form-nya menjadi if too difficult. Nah, bagaimana yang without to be? Nah, ini ada contohnya nih. Untuk complete form, for example, before she goes. Untuk short form-nya, subjeknya dihilangkan, dan verb-nya diubah menjadi present participle. Sehingga menjadi before going, bla bla bla. Nah, seperti itu. Contoh yang lain yaitu after he complemented his study. Itu complete form. Untuk short form-nya, subjeknya dihilangkan, he-nya dihilangkan, dan complemented diubah menjadi present participle, sehingga menjadi complementing. Dan short form-nya menjadi after complementing his study. Artinya tetap sama setelah menyelesaikan studinya. Seperti itu. Kita lanjut ke example of reduced clause questions. Jadi, contoh dari pertanyaan dengan menggunakan reduced clause di topic structure yang mungkin kalian temukan. For example, number 1, drinking water, blah, 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 excessive amounts of fluorides may leave a stained or mortal effect on the enamel of teeth.
Untuk pilihannya itu ada A, containing, B, in which containing, C, contains, D, that contain. Kira-kira apa nih jawabannya teman-teman? Oke, untuk memudahkan mengidentifikasi jawabannya, pertama, kita tentukan dulu subjeknya dan juga predikatnya. Kira-kira subjeknya yang mana nih? Untuk yang jawab drinking water, itu betul banget. Nah, subjeknya adalah drinking water. Dan predikatnya di situ adalah may live. Jadi, subjek dan predikat sudah lengkap, sehingga kita tidak membutuhkan subjek atau predikat tambahan. Kecuali ada kata conjunction di situ, sehingga akan ada dua kalimat. Sedangkan tidak ada conjunction, sehingga kalimatnya hanya ada satu, dan kita tidak lagi membutuhkan predikat. Nah, untuk jawabannya yang paling tepat adalah A, containing. Kata kuncinya ada di water. Nah, kenapa? Water itu adalah subjeknya di kalimat ini. Dan dia kata benda bukan manusia. Sehingga untuk relative clause-nya itu pronounnya harus that atau which. Dan karena water itu uncountable noun atau kata benda yang tidak bisa dihitung, tunggal, jadi kata kerjanya harus ditambah dengan S. Sehingga untuk relative clause-nya akan menjadi drinking water that contains atau which contains. Nah, itu betul. Tapi kan di pilihannya nggak ada. Yang ada yang D itu that contain. Contain-nya kurang S, sehingga kurang tepat. Sedangkan yang C itu contains. Nah, ini berbentuk verb, sedangkan predikatnya itu sudah ada, may live, verbnya sudah ada. Jadi kalau misalnya kita memilih C ini sebagai jawabannya, itu kurang tepat. Yang paling tepat adalah that contains atau which contains. Nah, lalu dipendekkan, di-reduce menjadi containing, yaitu present participle. Sehingga menjadi drinking water containing excessive amounts of fluorides may leave a stain or motile effect on the enamel of teeth. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke task 3. Based on today's material, you already learned about adverb clause and reduced clause from these slides. Please answer the questions on the link in our WhatsApp group. Jadi berdasarkan video yang baru saja teman-teman tonton mengenai adverb clause and reduced clause, mohon dijawab pertanyaan melalui link yang akan dikirimkan di grup. So before I end this video, there is a quote and I think it will be lovely to share to you, yaitu, continuous learning is the minimum requirement for success in any field, by Brian Tracy. Jadi, pembelajaran berkelanjutan adalah persyaratan minimum untuk kesuksesan di bidang apapun. Okay, this is the end of my explanation. Thank you so much for watching. And if you have any question, please drop it in the WhatsApp group, Level Structure Corner December. Thank you so much for your attention and bye-bye.